Ya intinya dia belum siap aja, ya kan? Bagus didoain aja lah daripada dihujat-hujat. Kayak yang ngehujat dosanya sedikit aja, ya kan? Betul nggak? Yang penting saling mendoakan aja. Nggak usahlah dia jauh-jauh karena dia artis. Pasti banyaknya kalian-kalian tuh yang kalau keluar nggak pakai jilbab, ya kan? Masih kadang pakai, kadang nggak, ya kan? Hola netizen yang tercinta, mantan istri Sule, Natalie Holzer secara mengejutkan telah memutuskan melepas hijab. Hal itu terungkap lewat video yang Natalie bagikan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, ia memperlihatkan rambut panjangnya yang terurai sambil melempar senyum ke arah kamera. Bahkan Natalie Holzer juga terlihat membuka pintu hingga duduk di ayunan sambil membaca buku. Sontak saja video Natalie Holzer melepas hijabnya itu menuai banyak komentar netizen yang berbakti. Tidak sedikit dari mereka yang menyinggung Sule. Kendati demikian, usai pemberitaan itu viral, Natalie Holzer langsung menyampaikan permintaan maafnya ke sang adik, Nadia Holzer, yang ikut kena imbas atas keputusan lepas hijab itu. Nadia pun membalas ungkapan kagumnya pada Natalie. Ia menilai kakaknya telah banyak melewati masalah hingga akhirnya muncul niat untuk melepas hijab. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Lagi heboh nih soal Natalie Holzer ya. Natalie Holzer buka hijab ya, kerudungnya dibuka, jilbabnya dibuka gitu kan. Dan ini sebenarnya 1 hari sebelum buka hijab itu sudah izinnya sama sahabat baiknya yaitu Umi Pipik ya. Umi Pipik sampai sedih, nangis, kecewa ya kan. Cuman kan Umi Pipik juga nggak bisa berbuat apa ya, pasti dibalikin lagi ke Natalie karena itu kan hak personality seseorang ya yang tidak bisa dipaksakan seperti itu. Sampai-sampai diserbu warganet nih Instagramnya ya, di like sekitar 251.000, dikomentari sama warganet, ada yang pro ada yang kontra, itu sekitar 18,3 ribu, di share ulang sekitar 22,3 ribu gitu. Jadi ya gimana lagi, aku juga nggak bisa mengomentari banyak karena itu sensitif guys, sensitif, salah ucap bisa bahaya ya kan. Adalah mana yang terbaik aja untuk Natalie, buka hijab maupun enggak itu urusan dia ya kan. Gimana menurut pendapat Anda? Di mana-mana semua beritanya Natalie yang katanya lepas hijab. Gimana ya? Bunda mau ikut komentar nanti salah. Jadi gini aja ya, hidup itu pilihan ya. Berhijab atau tidak berhijab itu pun pilihan ya. Mungkin di saat dia berhijab pada waktu itu karena mau nikah ya sama Kang Sule ya, karena memang di saat mau menikah itulah dia mulai berhijab ya. Nggak ada yang salah sih, karena keimanan seseorang atau hidayah seseorang itu kembali lagi kepada dirinya ya. Kalau toh sekarang dia tidak berhijab ya sudah, yang penting imannya maksudnya setelah dia pindah agama, dia hijrah menjadi seorang muslim, nggak berubah lagi ya. Kalau pakaian itu, hijab itu kan hanya tradisi ya. Tradisinya orang muslim itu memang berhijab. Kalau memang dia ingin berhijab ya, andai kata dia tidak mau berhijab pun it's okay. Kita juga nggak perlu menghinanya atau membulinya ya. Yang penting hatinya yang dihijab tetap harus istiqomah. Mungkin cuman itu pendapat Bunda. Oke. Mari kita bahas bersama-sama kasus yang satu ini. Seorang artis wanita yang memutuskan untuk membuka hijabnya setelah ia bercerai dengan suaminya yang muslim. Ini merupakan suatu hal yang memang tidak aneh di kalangan para artis. Artis senantiasa mencari sensasi memakai dan melepas hijab. Itu bukan suatu hal yang aneh ya. Tetapi kita akan bahas seperti apa hukumnya membuka hijab ataupun ya menampakkan aurat, dan seperti apa yang harus kita lakukan ketika melihat tersebut. Tentunya membuka aurat itu suatu hal yang dilarang ya, dilarang. Karena aurat itu adalah sesuatu yang haram untuk dilihatnya. Ma haruma nadzuruhu, itu adalah aurat. Maka yang membuka aurat dosa, yang melihat aurat pun dosa. Lalu seperti apa ketika kita yang memang kali ini melihat ada seseorang yang padahal sudah memantapkan diri untuk menutup auratnya lalu kembali lagi membuka auratnya. Nah, maka sebenarnya ini sudah dijawab oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya
bahwa Rasul menjelaskan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih fa illam yastati' minhu fabilisani wa illam yastati' minhu fabiqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, melihat ada seorang artis atau seorang wanita yang membuka auratnya, maka falyughayyirhu biyadih. Kalau kita mampu ya kita rubah dengan kekuasaan kita. Tetapi ketika kita tidak mampu, maka gunakanlah lisan kita untuk memberikan penceramahan ataupun kita memberikan nasihat yang terbaik untuk bisa merubah kemungkaran tersebut. Tetapi wa illam yastati minhu fabiqalbi. Kalau kita tidak bisa menggunakan kekuasaan tangan kita, kita tidak bisa menggunakan lisan kita, maka gunakanlah hati kita. Cukup kita ingkar terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat dosa tersebut. Itu mungkin untuk pembahasan kali ini. Ya, yang Islam dari lahir aja tuh masih banyak yang belum pakai jilbab, yang belum nutup aurat, apalagi yang barusan login tuh loh. Jadi sebenarnya tuh gini, yang bikin rame itu adalah karena dia public figure. Jadi banyaklah yang komen kayak gini. Masalahnya tuh apa? Duit ada, mau kemana-mana gampang, ada uangnya. Ya, kalau menurut aku ya manalah kita tahu masalah dia yang lain-lain apa. Entah tertekan dia, entah kayak mana dia. Ya intinya dia belum siap aja, ya kan? Bagus didoain aja lah daripada dihujat-hujat. Kayak yang ngehujat dosanya sedikit aja, ya kan? Betul nggak? Yang penting saling mendoakan aja. Gak usahlah dia jauh-jauh karena dia artis. Pasti banyaknya kalian-kalian tuh yang kalau keluar nggak pakai jilbab, ya kan? Masih kadang pakai, kadang nggak, ya kan? Betul nggak? Ngapailah susah-susah kali ngitungi dosa orang. Dosa sendiri aja pun nggak kehitung. Betul nggak? Betul kan? Ya udah, masalah surga neraka masing-masing. Yang penting saling mengingatkan, saling menguatkan supaya kembali istiqomah tuh baru benar. Nih nggak dihujat, dihina apa segala macam yang ngatain dosanya dikit gitu kan. Urusan surga neraka tuh Allah ya yang nyatet, biar malaikat. Kita sebagai manusia ini menjalani aja hidup ini ya, kita jalani. Kalau tahu kita ini menyimpang, tahu kita yang kita lakukan itu dosa, ya balik ke diri kita sendiri gitu loh. Gak usah lah ngitung-ngitungi dosa pahala orang, ya kan? Gak zaman lah kayak gitu. Teruntuk para netizen di Indonesia, kira-kira apa sih alasan Natalie Holzer membuka hijabnya? Apakah karena sudah cerai dari Sule? Kalau cerai mah udah lama kali ya, udah lama banget gitu. Atau karena kemarin Anza masuk rumah sakit gitu, nggak dijengukin Sule? Atau karena diri sendiri gitu, merasa mungkin pengen lepas hijab? Atau gimana? Atau sama nih kayak kasus Rina Nose dulu memutuskan lepas hijab. Nah, kita sebagai netizen harus mempunyai argumen gitu, ataupun keterangan langsung dari Natalie Holzer kenapa dia bisa lepas hijab gitu. Kalau kita berspekulasi ataupun menebak-nebak, takutnya tebakan kita itu salah gitu. Terkait video ini, maaf aku juga mau ikut komentar sedikit soal Kak Natalie Holzer yang lepas hijab ya. Jadi kenapa ya, kayaknya tuh perempuan itu selalu jadi sorotan gitu. Kenapa perempuan itu selalu disebutkan akan perilakunya gitu, akan tingkah lakunya gitu. Dan kenapa itu nggak menjadi haknya dia aja dalam bertindak gitu. Tindak laku perempuan itu selalu jadi sorotan. Tindak laku perempuan itu selalu dikomentari. Dan tingkah laku perempuan itu selalu disalahkan kayak gitu. Toh kenapa ketika Kak Natalie Holzer lepas hijab pun itu menjadi haknya? Oh, aurat mbak, masalahnya nggak boleh itu dibuka-buka. Nanti gimana kalau ada laki-laki yang merangsang sama dia? Nanti gimana kalau ada laki-laki yang kemudian melakukan hal yang tidak diinginkan dalam Islam? Kenapa yang disudutkan itu perempuan? Kenapa nggak dari laki-laki gitu? Jadi dalam video ini aku mau tekanin kesetaraan gendernya, di mana perempuan juga punya hak dan kebebasan dalam memilih apa yang ingin dia pilih. Natalie Holzer belak-belakan katanya udah lelah guys gitu. Dia kan buka hijab tuh ya guys, jadi udah rame banget. Katanya dia marah sama dirinya sendiri. Gue pernah ngerasain hal ini. Natalie Holzer itu kan sering kayak kena mental barangkali ya, karena ngerasa mungkin kurang diperhatiin sama mantan suaminya. Kadang-kadang ada rasa dimana krisis identitas ketika seorang perempuan itu kayak lepas daripada perhatian suaminya. Itu sih yang gue perhatiin, tapi ini hanya opini sotoy gue ya, jadi jangan terlalu lo percaya gitu, tapi bisa terjadi seperti itu.
Jadi beliau ini udah ngasih pertanda sih, udah ngasih rambu katanya di podcastnya Mbak Maya ya, kalau dia tuh udah blak-blakan tentang perasaannya gitu, tentang keresahannya, tentang kegelisahannya beliau ya, dan itu bisa terjadi sama siapapun sebetulnya. Dan ini pun mungkin yang dirasakan Mbak Natalie. Jadi Mbak Maya juga pernah nanya gitu sama beliau ya, lo kan orang yang lagi mualaf, pada saat lo down lo pasti ada dong nggak kuat tentang kehidupan itu, ada nggak sih keinginan untuk buka hijab, tanya Mbak Maya. Nggak disangka Mbak Natalie itu kemudian belak-belakan ngaku kalau memang dia pengen lepas hijabnya gitu. Jadi Natalie itu pernah ngeluh gitu, aduh ini gue juga kenapa sih hidup gue kenapa gini banget, aduh gue nggak kuat, gue lepas aja hijab gue, kata Natalie gitu ya. Ini di kutipan podcast beliau dengan Mbak Maya. Dan Mbak Natalie sampai mikir, gue ngapain kayak gini, percuma, kayak aku marah sama diri sendiri gitu, kenapa aku udah kayak gini tapi Tuhan begini. Saat itulah aku pengen ya, katanya gitu ya, udah lepas hijab aja deh. Namun pada akhirnya Mbak Natalie ini milih buat bertahan, pasalnya banyak yang memberi dukungan sama semangat supaya terus mempertahankan keimanannya. Jangan-jangan katanya udah sekarang lo ambil wudu aja sama sholat, ujar Mbak Natalie ya guys. Setelah sholat tiba-tiba dia ada aja rezekinya dari yang di atas, tiba-tiba manajer ngabarin beliau full jadwal gitu. Oh berarti sama Allah tuh nggak boleh dia lepas hijab, tandas Mbak Natalie ya. Kalian bisa baca tanda-tanda daripada orang krisis identitas.